Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat selalu buat anak-anak untuk terus mengikuti perkuliahan di sesi ini. Baik, kemarin sudah ada penjelasan terkait dengan masalah jenis penelitian baik empirik maupun normatif beserta contoh-contohnya beserta gambaran-gambarannya terkait dengan jenis-jenis yang muncul pada tiap-tiap metode penelitian, kajian penelitiannya. Maka kali ini Ibu akan menjelaskan tentang sumber data penelitian. Nah, sumber data penelitian ini memegang peranan penting di dalam proses penelitian. Kenapa? Karena dalam melakukan penelitian kita harus tahu di mana data itu kita bisa peroleh, dari siapa saja data bisa kita dapatkan. Maka sumber data penelitian itu harus kita tentukan saat kita melakukan penyusunan proposal penelitian. Sumber data penelitian itu dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama sumber data sekunder, yang kedua sumber data primer. Dibalik juga boleh ya, ada sumber data primer, ada sumber data sekunder ya. Sumber data primer ini merupakan sumber data di mana peneliti itu memperolehnya dari sumber asli secara langsung ya. Kalau ingin tahu tentang bagaimana persepsi Baitul Mal wa Tanwil atau persepsi bank syariah di kota metro, maka sebagai sumber data primernya adalah peneliti itu mendapatkannya dari bank-bank yang ada di kota metro ya. Nah, lalu diperjelas nanti siapa saja, nggak mungkin kan kita bertanya sama banknya, tapi kita akan bertanya kepada pihak-pihak yang memang punya kompetensi terkait dengan data dalam proses penelitian. Itu tadi sumber data primer. Nah, kemudian ada sumber data sekunder. Sumber data sekunder ini merupakan sumber data di mana peneliti tidak perlu susah-susah mencari ke sumber aslinya. Kenapa demikian? Karena peneliti sudah cukup mencarinya dalam bentuk buku-buku, data-data yang sudah disusun rapi oleh si penyusunnya. Sumber data sekunder ini bisa berbentuk buku, peraturan perundang-undangan, kemudian data statistik ya, data penduduk, itu termasuk sumber data sekunder karena sudah jadi ya. Karena banyaknya sumber data sekunder dalam sebuah penelitian, maka seorang peneliti harus memilah-milah dan mengklasifikasikannya kembali bahwa sumber data sekunder ini terbagi menjadi 3 bahan ya. 3 bahan tersebut pertama ya ini adalah bahan primer, yang kedua bahan sekunder, yang ketiga ada bahan tersier. Semua bahan-bahan ini merupakan sumber data sekunder ya, artinya bahwa peneliti tidak perlu mencari lagi ke sumber aslinya. Sudah ada bentuk-bentuk bahan-bahan, buku-buku, baik draft-draft ya, draft undang-undang, kemudian data statistik penduduk ya, data masyarakat kota metro, itu merupakan sumber data sekunder. Nah, namun biasanya pemilahan terhadap bahan-bahan yang akan digunakan ini akan mempermudah peneliti untuk menetapkan mana bahan utama, mana bahan kedua, dan mana bahan pelengkap. Bahan pelengkap itu tidak selalu ada ya, ini yang ada di dalam bahan tersier. Baik, itu tadi ini adalah penjelasan lebih rinci terkait dengan sumber data primer. Ya, tadi sudah Ibu jelaskan bahwa sumber data primer itu peneliti langsung mencari ke sumber aslinya. Biasanya sumber data primer ini akan digunakan dalam jenis penelitian field research atau penelitian lapangan. dalam perspektif penelitian hukumnya dengan menggunakan pendekatan sosiologis, pendekatan empirik, pendekatan yuridis sosiologis.
Nah, sumber data primer ini memegang peranan penting dalam proses penelitian, ya. Maka dalam proses penelitian, khususnya penelitian field research atau penelitian dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, pendekatan empirik, pendekatan sosiologis, sumber data primer itu sumber data yang paling utama, ya, di mana peneliti harus mencari ke sumber aslinya, ya, harus bertanya secara langsung, ya. Oke, kemudian sumber data primer ini akan melahirkan data primer. Jadi ingat, jangan rancu ya anak-anak sekalian, bahwa sumber data dengan data itu berbeda. Kalau sumber itu kita akan bicara tentang siapa, kalau data kita akan berbicara tentang apa. Sumber data primer, ya, tadi itu sudah Ibu jelaskan terkait dengan definisinya dari apa itu sumber data primer. Maka Ibu pertegas kembali bahwa sumber data primer itu merupakan sumber data di mana peneliti itu harus mencari, ya, sumbernya, harus mencari datanya secara langsung kepada sumber aslinya. Sumber aslinya tergantung ini mana yang mau kalian teliti. Kalau yang menjadi fokus riset kalian itu adalah KUA, maka bisa pejabat yang di KUA, ya, penyuluhnya. Lalu kalau yang ingin kalian teliti itu adalah masyarakatnya, ya, berarti masyarakat itulah sebagai sumber data primer, ya. Pelaku usaha, maka pelaku usaha itulah sebagai sumber data primernya. Jadi kalau bicara tentang sumber data itu kita akan bicara tentang who, ya, siapa. Maka kalau bicara tentang data primer, kita akan bicara tentang what, apa yang dikeluarkan, apa yang direspon, apa yang dikatakan, ya, itu adalah datanya. Baik, sumber data primer ini kalau bisa saya contohkan terkait dengan masalah efektivitas peraturan OJK yang saat ini di tahun 2020 itu dikeluarkan oleh OJK dalam kaitannya dengan keringanan usaha atau keringanan kredit pada UMKM, mengingat ini di masa pandemi, maka bisa muncul fokus kajian riset terkait dengan masalah efektivitasnya, bisa terkait dengan responnya. Kalau kita bicara tentang respon, bisa respon ke pelaku usaha, bisa respon ke pihak perbankan atau lembaga keuangannya. Nah, ini bisa menjadi fokus-fokus kajiannya. Nah, terkait dengan sumber data primernya, kalau kita bicara tentang efektivitas peraturan OJK tahun 2020 ini terhadap keberlangsungan usaha pelaku bisnis di Kota Metro, maka yang menjadi sumber data primer adalah seluruh pelaku usaha bisnis yang ada di Kota Metro, ya. Namun tentunya ini akan saya yakin pasti peneliti akan merasa kesusahan nih. Aduh, masa seluruh Kota Metro, walaupun sebenarnya ini akan menjadi kuat ketika datanya benar-benar dapat dari seluruh pelaku usaha di Kota Metro. Nah, maka nanti pada materi selanjutnya akan Ibu jelaskan tentang populasi dan sampling, ya. Ini akan memberikan kemudahan terkait dengan sumber data yang bisa kalian ambil nantinya sebagai sumber data penelitian, ya. Oke, kembali lagi kepada contoh tadi, efektivitas peraturan OJK, maka yang menjadi sumber data dalam kaitannya dengan topik kajian efektivitas peraturan OJK tersebut yaitu pelaku usaha di Kota Metro. Tapi kalau kalian meneliti tentang respon perbankan atau respon lembaga keuangan terhadap lahirnya peraturan OJK nomor 11 tahun 2020, maka yang menjadi sumber data primer adalah para perbankan, ya, perbankan dan lembaga keuangan syariah yang ada di Kota Metro. Ini tinggal nanti di data ada berapa. Lalu kemudian datanya itu adalah data tentang apa? Nah, apa yang ingin kalian teliti di sini? Kalau yang ingin kalian teliti itu adalah terkait dengan masalah efektivitasnya itu tadi tentang kira-kira nih kalau nanya ke pelaku usahanya, efektif nggak dengan adanya aturan tersebut itu?
untuk memberikan keringanan, untuk memberikan kenyamanan dan keberlangsungan usahanya. Nah, itu adalah data primer yang kalian akan peroleh, dapatkan dari sumber data primer tersebut, ya. Jadi sekali lagi saya tegaskan bahwa sumber data dengan data itu berbeda.